pengakuan mereka bahwa saya ini manusia, saya tetap manusia gitu. Nah sama kayak Yesus sendiri, Yesus nggak ngakuin, istilahnya tidak ngomong saya adalah Tuhan, ya dia adalah Tuhan sebab hakikatnya memang dia Tuhan gitu. Yesus adalah Tuhan, hakikatnya adalah Tuhan, hakikatnya manusia, sama kayak Anda Luis ya. Anda lihat Yesus sebagai apa? Sebagai manusia. Dia sama dengan Anda gitu. Dia dari kebingungan sama dirinya guys ya. Jadi ketika dia bilang ya, orang melihat saya bukan setan kata dia kan, saya manusia gitu. Nah sama kayak Yesus begitu. Orang lihat Yesus bukan Tuhan, tapi dia manusia guys. Dia manusia bukan Tuhan loh. Apa yang kita lihat kan ngomongnya poinnya adalah pada yang kita lihat. Kalau kita lihat Luis sebagai manusia, Yesus juga kita lihat sebagai manusia gitu. Gimana kita bisa lihat Yesus sebagai Tuhan? Wong kita lihat di sama kayak Luis kok ya kan? Nah itu poinnya guys. Luis nggak ngerti. Jadi tadi berusaha dia ngomong gini guys. Dia mau sempat terceplos dia mengatakan gini. Kita lihat dia sebagai mau bilang manusia, tapi kan langsung dia ingat kan sebagai Tuhan gitu. Kan ngaco gitu guys, ngerti ya? Jadi gini deh, misalnya setan itu dia berubah wujud jadi Luis misalnya, jadi manusia. Jadi Luis, misalnya, anggaplah Luis ini ada setan yang berubah wujud gitu. Soalnya setan kan. Lalu kita lihat Luis sebagai manusia pada setan gitu kan. Nah, itu baru, tapi kan Luis gitu. Dia bukan setan. Jadi kalau Yesus tadi dia manusia bukan Tuhan gitu loh guys. Yang kita lihat gitu kan. Nah itu poinnya. Nah kalau misalnya ada seseorang manusia misalnya kayak saya mengaku bahwa saya adalah Tuhan, ngaku 10 kali 1000 kali bahwa saya adalah Tuhan, saya mengakuinya, tapi ini bukan masalah mengaku, tapi informasi. Yesus tuh bukan poinnya kita minta dia pengakuan, tapi informasi dari dia tuh apa gitu. Dia tuh siapa? Itu loh guys. Kita kan bertindak sesuai dengan apa yang disampaikan dia. Kalau dia tidak pernah menyampaikan dirinya Tuhan, ya kita tidak akan menuhankan dia. Itu loh intinya poinnya sebenarnya. Bukan masalah pengakuan kayak gitu ya. Akhirnya saya ini bukanlah Tuhan gitu. Karena memang hakikatnya saya adalah manusia, bukan Tuhan. Ya, orang yang bukan Tuhan tidak akan mengaku dia Tuhan. Ingat ya. Orang yang bukan Tuhan tidak akan mengaku dia Tuhan gitu. Karena satu Tuhan yang mengaku itu di Alkitab itu ada Allah. Allah mengaku akulah Tuhan Allahmu. Allah satu-satunya mengaku guys. Jadi kan juga gitu. Allah mengaku juga sebagai Tuhan gitu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Nah, yang tidak Tuhan tidak bakal ngaku dia Tuhan. Ya. Nah, ada juga bahkan ada orang yang dia bukan Tuhan, dia mengaku Tuhan gitu. Kayak Firaun gitu kan. Nah, jadi intinya adalah gini guys, orang yang mengaku Tuhan ya, itu pasti Tuhan kalau kita cek ciri-cirinya gitu. Tapi ada orang ngaku Tuhan, dia bukan Tuhan, itu Firaun. Ada orang nggak ngaku Tuhan sama sekali, dia bukan memang Tuhan, dan memang bukan Tuhan, siapa itu? Yesus guys. Ini ngerti poinnya ya. Jadi Tuhan itu kriteria adalah, pertama dia informasikan dirinya Tuhan. Kedua cek cirinya. Ada nggak terdapat pada itu? Kayak kita cek, Allah ada cirinya. Memang dia menguasai segalanya, itu kan maha kuasa. Dia yang memberikan kuasa kepada Yesus, dia yang menolong Yesus gitu kan, nah, yang menciptakan Yesus gitu kan. Nah, tapi ada yang ngaku Tuhan, tapi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain kayak Firaun guys gitu. Nah, ini sekali lagi guys ya, ini adalah informasi yang kita perlu dari Yesus gitu. Jadi katakanlah dia sesuai dengan apa yang disampaikan dia. Jangan katakan sesuatu yang tidak disampaikan dia guys. Nah, hal filosofis kayak gini memang harus dimengerti. Dan kalau umat yang nggak mau mikir ya mereka ini ya susah untuk mau mengerti hal-hal kayak. Ya, Anda lah contohnya nggak mau mikir, ya kan? Jelas manusia udah jelas gini loh, mikir tuh gini guys ya. Kalau ada sesuatu yang tidak menginformasikan dirinya seperti itu, jangan ada informasikan dia seperti itu, ngerti ya? Siapa ya kita coba Anda baca, siapa yang menginformasikan dirinya Tuhan? Cuman Allah, gak ada yang lain. Nah, jadi Anda selalu mikir ke situ. Oh, kalau cuma Allah yang di Alkitab yang menginformasikan dia adalah Tuhan, ya berarti Tuhannya Allah gitu. Oh, Yesus nggak pernah, berarti kenapa ya? Oh, berarti dia bukan Tuhan gitu loh guys, logika berpikirnya. Simple loh. Jadi logika berpikir itu lo sesuai dengan apa yang tertulis. Bukan Anda tuh berfantasi ria gitu kan, mengucapkan sesuatu yang tidak tertulis atau tidak pernah diucapkan informasi oleh orang itu gitu. Kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Ya itu tadi ya, memang sekali lagi ketuhanan Yesus bukan karena pengakuan kita ya. Nah yang kedua bro, iya kita minta pengakuan Anda, kita minta karena Anda ngaku Yesus Tuhan kan. Ingat, kalian mengaku Yesus Tuhan,
Jadi ada pengakuan deklarasi Yesus Tuhan gitu. Yang kita minta bukan itu. Jadi mereka ini guys mutar-mutar terus itu. Ini udah 17 menit tapi mereka mutar-mutar terus gitu kan. Yang kita minta adalah informasi dari Yesus ya. Karena itu informasi penting kita semua. Siapa sih dia gitu kan? Ya, dia mengatakan dia aja mengatakan nabi mau bilang guys ya. Aku adalah nabi dan utusan. Dia mau mengatakan itu. Masa Tuhan tidak gitu. Ya karena dia bukan Tuhan gitu loh. Kita katakan orang itu sesuai dengan apa yang diinformasikan dia. Dia malah informasikan Tuhan itu Allah. Ya dikatakan inilah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Dia menginformasikan Tuhan itu Allah. Allah juga menginformasikan dia Tuhannya gitu. Akulah Tuhan Allahmu, kata Allah kan. Yesus yang informasikan, inilah Israel, Tuhan Allah kita. Jadi informasi dari Allah sendiri, dia ngaku Tuhan, dan informasi dari Yesus saya terima adalah Yesus ngakui punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah guys. Jadi ini lengkap ini. Dari dua oknum ini informasinya jelas nih. Dari Allah yang menginformasikan tentang dirinya, yaitu dia Tuhan. Dari Yesus yang menginformasikan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kelar sudah. Dua oknum sama memberikan kesaksian, guys. Kenapa Anda masih berfantasi mengatakan Yesus Tuhan gitu? Yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri ataupun Yesus itu sendiri, guys. Mengamati ya. Suara saya jelas ya? Yang kedua, saya mengamati begini, seolah-olah ketuhanan Yesus itu baru diakui sebagai Tuhan ketika dia harus mengucapkan, ya, seolah-olah pengakuan dari orang-orang lain yang ada di sekitar dia itu tidak valid gitu ya. Tentu, Yesus pernah katakan kan, orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Ya, tapi apabila seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, apa itu? Yaitu akulah Tuhan dan sembahku, maka nabi itu harus mati, ya kan? Dan juga bagi orang-orang yang tidak pernah yang mengajarkan apa yang tidak pernah aku pintakan untuk ajarkan atau perintahkan untuk katakan padanya, nabi itu harus mati. Jadi kita boleh guys mengatakan atau mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Ajarkanlah hanya yang Yesus katakan. Itu perintah Yesus. Maka lihat bagaimana orang-orang matinya. Ada yang saya terbalik, diser kuda gitu kan, dipancung. Itulah buktinya Yesusnya nggak sekedar ngancam guys. Ancamannya terbukti. Bagi orang-orang yang berani mengatakan apa yang tidak pernah dia katakan, ya, dia tidak pernah mengucapkan kan, akulah Tuhan dan sembah aku. Tiba-tiba ada yang berani mengatakan itu. Nah, dia harus mati. Dan ingat, saya nggak ngomong Luis atau orang ini atau semua orang Kristen ya, tapi orang-orang yang pertama kali mengajarkannya, yaitu kayak Paulus ya, yang mati-mati itulah guys, yang matinya mengenaskan itu. Nah, itu mereka kena ancaman Yesus itu guys. Oke, waduh, sorry nih, teman kita Luis lagi out. Oke teman-teman, nggak apa-apa, saya akan lanjutkan. Jadi saya mengamati begini, seolah-olah ketuhanan Yesus itu baru diakui sebagai Tuhan ketika dia mengucapkan dari dirinya sendiri. Itu informasi harus dari dia. Masa Anda lebih percaya informasi dari Paulus daripada Yesus? Yesus nggak pernah informasikan dia Tuhan. Itu yang kita percayai guys. Bukan orang-orang selain Yesus gitu. Kayak Allah. Yesus, apa informasi yang Yesus sampaikan? Bahwa tinggallah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Tuhan Allah kita dia bilang. Tuhan Allah kita. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhannya itu yaitu Allah. Yaitu Tuhan kita itu guys. Tuhan Allah kita. Allah juga informasikan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya. Sembahlah aku, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Itu informasi dua-dua cukup. Nah, lalu mereka berfantasi ria yang tidak pernah Yesus ucapkan. Jadi kita tuh saya percaya pada Yesus. Yesus katakan Tuhan Allah kita, saya juga katakan Tuhan Allah kita. Ya kan? Yesus tidak pernah katakan aku Tuhan sembah aku, saya juga tidak akan katakan Yesus Tuhan dan mengajarkan untuk sembah dia gitu guys. Apa yang Yesus ucapkan, apa yang Allah ucapkan, itu yang kita ikuti guys. Bukan kata-kata yang lainnya kayak Paulus atau yang lain gitu. Itu poinnya guys. Olah-olah pengakuan dari orang-orang di sekitar itu seolah-olah tidak valid ya. Nah, kita kan coba melihat apakah benar gitu ya, bahwa yang diminta adalah informasi dari Yesus disampaikan nanti dari orang-orang sekitarnya. Tadi ingat ya guys, itu ya Alkitab cetakan lama itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Orang-orang memanggil Yesus Tuhan.
Tuan guru gitu. Karena guru tuh padanan katanya adalah tuan. Ya, tuan guru, tuan tanah, tuan apa lagi. Bukan Tuhan guys, Tuhan bukan guru. Bukan Tuhan guru nggak ada, tuan guru nggak ada. Yesus dipanggil guru, dipanggil juga tuan oleh murid-muridnya, oleh orang sekitarnya. Ya kan? Dan bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Kalau Allah itu adalah God, Tuhan. Jadi beda bahasa Inggrisnya. God sama Lord tuh beda. Jadi dari Alkitab Terbitan Baru itu diubah guys. Kayak dulu Alkitab Terbitan tahun 76, akulah guru dan tuan. Diubah jadi akulah guru dan Tuhan. Ini kan jauh sekali antara tuan dengan Tuhan guys. Nah itu, ini kita lihat ada memang distorsi terjemahan gitu. Karena kalau kita cek bahasa Inggrisnya itu nggak bisa dikatakan Lord itu Tuhan gitu. Karena Lord itulah Tuhan guys. Arti dalam bahasa Indonesia-nya. Tuhanan Yesus harus berdasarkan ataupun harus diuji sendiri. Informasi penting. Mencoba menganalogikan seperti seorang presiden misalnya. Seorang presiden itu apakah dia baru dikatakan presiden kalau dia sendiri mengucapkan dari dirinya, aku ini presiden, baru kita percaya bahwa dia adalah presiden. Jangan lupa ya, presiden itu ketika dia berpidato ya, ada banyak momen presiden itu menyebutkan di presiden. Saya sebagai presiden, saya mengharapkan rakyat Indonesia begini begitu. Ya, minimal kayak di acara 17 Agustus atau di acara-acara apapun itu. Ingat ya, Jokowi atau presiden diakui sebagai presiden itu oleh semua orang guys. Ingat, semua orang mengakui dia presiden gitu. Ngerti nggak? Suka nggak suka mereka mengakui, mengatakan dia presiden gitu. Saya bukan pendukung Jokowi ya, bukan ya, sama sekali bukan. Ya, bahkan saya kalau bisa dulu saya termasuk orang yang ya pengen ganti presiden gitu dulu gitu kan. Nah itu saya tetap mengakui dia presiden gitu guys, tetap gitu. Presiden tuh jadi nggak bisa disamakan dengan Tuhan. Presiden diakui oleh semua orang, kecuali orang-orang yang nggak tahu, ya ngerti ya. Orang-orang yang tidak dapat informasi, ngerti ya. Dan dia juga mengucapkan dia presiden di beberapa momen, ya seperti momen 17 Agustus, momen apapun itu ya. Anda akan temukan presiden mengatakan saya presiden atau saya sebagai presiden, itu akan ada, ngerti ya. Jadi nggak bisa disamakan Tuhan dengan presiden. Ngerti ya? Karena Tuhan itu ya gini, Yesus kan utusannya. Yesus itu malah menginformasikan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan Allah kita gitu. Ibaratnya gini, anggaplah gini. Jadi ada presiden nama Jokowi. Nah, Jokowi menginformasikan bahwa akulah presiden. Ya kan? Kalian rakyatku. Nah, itu ada di Alkitab. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kata-kata itu ada. Jadi layaknya Alkitab itu mengatakan akulah Allah Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Jokowi juga berkata seperti itu. Ya, saya sebagai Presiden Republik Indonesia sangat menghormati duta-duta yang datang gitu kan. Dia akan menyebut dirinya presiden dalam beberapa kesempatan gitu. Nanti ya. Nah, semua orang akan tahu siapa dia presiden karena semua media memberitakan dia. Ya kan? Hanya orang-orang yang tersebut berita nggak tahu gitu. Yang lagi zaman internet sekarang gitu kan. Nah, semua mengakui dia presiden. Orang-orang yang nggak setuju dia presiden pun akan mengakui dia presiden. Orang-orang yang pengen presiden yang lain, guys, tetap akan mengakui dia presiden gitu. Apakah diikuti apa tidak itu belakangan. Jadi sama kayak seorang Muslim, kami Muslim ini mengakui Allah itu Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak mengikuti Allah gitu. Dan artinya dia Allah suruh ini dia tidak lakukan. Allah suruh sholat dia nggak sholat. Allah suruh dia hindari maksiat dia melakukan maksiat. Nah, sama kayak presiden yang misalnya ada orang nggak ngakui dia presiden, dalam artian bukan ngakui apa ya, nggak mengikuti apa kata dia, tetap dia akan mengakui itu Jokowi presiden gitu guys. Nah, ini beda. Jokowi itu ada, presiden itu ada di dunia dan diinformasikan luas gitu oleh media. Semua orang mengakui dia gitu. Tidak ada yang tidak mengakui dia gitu. Ngerti ya? Kalau Yesus itu hanya diakui oleh segelintir orang. Paham ya? Dan tidak ada informasi dari dia gitu. Yang diinformasikan malah sebaliknya, yaitu Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, kata dia guys. Bukan Tuhan Allahmu, maksudnya itu Tuhan Allah kita, dan Allah mengatakan aku Allahmu gitu. Itu kata-kata Allah, aku Allahmu, aku Tuhan Allahmu gitu kan. Itu poinnya guys. Jadi nggak bisa samakan dengan presiden ya. Ini analoginya ngaco nih. Ngaco guys. Ngerti ya? Kalau misalnya kayak presiden ya, anak kecilnya tahu, anak SD gitu.
yang nonton TV kan, tahu. Kadang orang kan nunjuk semuanya, itu presiden kita gitu. Anak kecil kan, oh itu presiden kita ya, tahu dia guys. Tapi kalau Tuhan itu nggak semua orang guys meyakini, ngerti ya? Nggak semua orang itu akan mengakui karena memang tidak suatu posisi yang apa ya, yang rancu Tuhan ini guys. Dia bukan seperti presiden yang kita tahu kapan dilantiknya dia. Presiden itu ada pemilu, ada penyetapan guys, pemilu, ada pelantikan, ada jabatan. Kita tahu gitu guys, diinformasikan. Tuhan kan tidak ada pemilihan Tuhan tidak ada, pelantikan Tuhan tidak ada. Makanya Tuhan itu harus diinformasikan, ngerti ya? Langsung dari bibirnya. Karena tidak ada pelantikan Tuhan, tidak ada pemilihan Tuhan, nggak ada. Ada nggak Tuhan dipilih setiap 5 tahun sekali? Makanya menyamakan presiden dengan Tuhan itu adalah kebodohan logika guys. Itu poinnya. Apakah tidak bisa pengakuan dari undang-undang, dari Undang-undang yang mana? Undang-undang Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Allah mengatakan aku Tuhan Allahmu. Itu undang-undangnya ada di Alkitab itu. Ya kan? Nah, kalau yang lain nyebut Tuhan, itu berarti beda dengan Yesus, dengan Allah sampaikan. Sekarang poinnya adalah Anda percaya Yesus dan Allah atau Anda percaya kepada yang lain gitu guys. yang dia atau wewenang yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia adalah presiden. Ini contoh. Halo bro, selamat bergabung lagi ya. Wewenang yang ditunjukkan. Ingat, presiden bukan hanya menunjukkan wewenang, tapi wewenang itu diakui oleh orang di seluruh Indonesia. Ya, wewenang presiden diakui orang guys seluruh Indonesia gitu. Yesus tidak diakui gitu kan, ngerti? Wewenang tandanya, wewenang apa yang dimiliki Yesus sebagai Tuhan? Presiden jelas, wewenang sebagai presiden itu adalah dia memimpin seluruh rakyat Indonesia. Dia bisa melakukan apa saja ya, asal sesuai konstitusi. Nah, Yesus bisa melakukan itu sebagai Tuhan. Apa yang bisa dilakukan sebagai Tuhan? Ngampuni dosa aja yang nggak bisa, harus korbankan dirinya. Dia nggak mampu menebus dosa guys. Orang mampu menebus dosa itu gampang ya. Dia akan langsung tebus dosanya. Saya tebus dosa kamu, selesai udah. Dosa kamu saya tebus, dosa kamu saya tebus, selesai. Kayak hakim memberi gerasi. Saya kasih gerasi, kamu bebas. Itu baru punya kuasa. Tapi kalau harus mengorbankan dirinya, itu bukan berarti nggak punya kuasa. Bahkan kuasa untuk menyelamatkan dirinya pun dia nggak mampu guys. Kuasa untuk tidak nyusu pada ibunya dia nggak mampu gitu. Dia harus nyusu sama ibunya, harus makan minum ya. Bahkan kuasa untuk nyiptakan keledai pun nggak bisa gitu. Dia mencuri keledai dengan mengatakan karena minjam tanpa izin. Ada yang ngerti ya? Minjam tanpa izin itu mencuri guys gitu. Nggak mungkin Anda katakan minjam tanpa izin itu nggak mencuri. Itu mustahil. Jelas. Ya sorry, jaringan. Parah jaringan. Oke. Ini suara saya jelas? Jelas. Oke, enggak. Saya tadi membuat analogi gini loh. Seperti seorang presiden. Apakah presiden baru dikatakan presiden kalau dia harus setiap kali ketemu orang berkata, aku presiden. Baru... Gak mesti setiap kali. Sekali aja dia ngomong informasikan. Ya. Dan Jokowi itu, presiden kita tuh berkali-kali ngomongkan itu. Ya, saya sebagai presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Berapa kali dia coba itu guys? Bukan sekali presiden itu mengucapkan itu loh. Jadi dia nggak pernah tahu kalau presiden itu selalu berapa kesempatan itu mengucapkan dia presiden gitu. Saya selaku presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri misalnya atau selamat Natal misalnya. Apa dia nggak pernah tahu itu? Berarti dia memang informasinya dia kurang piknik guys gitu. Sampai dia nggak tahu kalau presiden itu mengucapkan dirinya presiden dalam beberapa kesempatan gitu guys. Ngerti ya? Dan kita nggak perlu itu. Kita hanya perlu sekali aja Yesus menginformasikan dia presiden gitu. Saya selaku Tuhan kata Yesus kan, saya akan membawa kamu ke surga gitu. Itu satu kali cukup. Satu kali ya. Jangan kayak presiden lagi berkali-kali. Sekali aja cukup. Tapi faktanya tidak ada ya. Ini sekali lagi logikanya ngawur nih orang guys, beneran. Dia kita akui presiden bro. Kan enggak kan? Dari kuasanya dia, wewenang yang dia lakukan saja kita sudah tahu. Iya, apa wewenang Yesus? Wewenang dia apa? Tuhan itu guys ya, maha kuasa. Dia punya wewenang yang tidak ada bisa mengalahkan dia. Jadi kalau ada Tuhan yang bahkan untuk menentukan kematiannya dia nggak bisa, ya kan? Untuk
menyelamatkan dirinya, apa namanya, ya intinya banyak hal lah gitu kan. Bahkan ketika di danau itu dia dibangunkan dulu baru bangun gitu kan, kalau enggak kena angin ribut gitu guys. Jadi intinya adalah Yesus itu faktanya dia nggak punya wewenang apa-apa sebagai Tuhan. Makanya umat Kristen ini mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal nggak ada 100% Tuhannya. Hanya 100% Tuhannya tuh diambil dari ketika dia membuat burung dari tanah liat. Bukan membuat sih sebenarnya. Itu tanah liat kan dari Allah itu tanah liatnya. Yesus cuma membentuk aja dan Allah yang ngasih roh ke tanah liat itu sehingga jadi burung atau jadi orang mati. Hanya itu saja. Tuhan itu bukan itu saja. Tuhan itu semuanya. Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, bahkan termasuk menciptakan Yesus, guys. Itu Tuhan. Yesus nggak punya wewenang sebagai Tuhan dia. Bahkan untuk untuk apa ya? Untuk mengalahkan tentara Romawi dia nggak mampu gitu, guys. Ini presiden nih, misalnya. Atau membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dia juga nggak mampu gitu. Contoh ya, siapa orang Indonesia yang punya kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara? Apakah Bro Louis bisa? Apakah saya bisa? Punya nggak bro? Wewenang untuk memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara? Bro Louis punya nggak kuasa itu? Nggak punya lah. Nggak punya. Oke, Nggak punya sama sekali. Nah, apakah kita ya, siapa manusia di Indonesia ini misalnya yang bisa menyatakan perang, membuat perdamaian atau perjanjian negara lain dengan persetujuan DPR-nya misalnya? Atau siapa yang punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional? Atau keadaan bahaya? Atau Ingat, presiden itu diakui oleh seluruh dunia, internasional maupun nasional. Tuhan tidak gitu kan. Itu poinnya di situ gitu loh, guys. Jadi jangan samakan presiden dengan Tuhan. secara prerogatif mengangkat menteri-menteri, siapa yang punya kuasa gitu? Gitu ya. Apakah dia harus mengatakan bahwa saya presiden ya? Baru dikatakan presiden, atau dengan melihat wewenang yang dia punya, kita bisa tahu bahwa tidak ada lain orang di Indonesia ini yang bisa punya kuasa atau wewenang seperti itu selain presiden. Nah, itu sebenarnya akan menolong kita gitu ya untuk melihat bahwa pengakuan atas diri. Menolong apanya, bro? Menolong Anda untuk semakin berfantasi ria gitu kan. Ini nggak nyambung loh, menyamakan Tuhan dengan presiden. Tuhan itu jelas ada pelantikannya. Presiden itu jelas ada pelantikannya, ada pemilunya, ya. Diberitakan semuanya, guys. Bahkan di sekolah diajarkan gitu. Di seluruh sekolah merata gitu. Nah, Tuhan tidak, guys, gitu. Ngerti ya? Tuhan itu hanya keyakinan sebagian orang, ya. Dan ingat, itu tidak ada pelantikan. Jadi gimana Anda bisa menyamakan Tuhan dengan presiden gitu? Itu suatu hal yang beda, guys. Seorang itu tidak harus selalu ditentukan dari apa yang dia ucapkan tentang dirinya, tetapi dari apa yang dia lakukan, atau dari kuasa apa yang dia kerjakan, atau dari pengakuan orang lain tentang dia, itu pun sudah bisa menjadi. Contoh misalnya gini ya, kita nggak usah ngomong presiden deh. Presiden tuh nggak cocok disandingkan Tuhan. Presiden itu kan ada pelantikan, ada pemilu. Nah, Yesus itu kan tidak ada pelantikan sebagai Tuhan, tidak ada pemilu sebagai Tuhan, tidak ada. Nah, kita yang cocok dengan itu, guys. Siapa yang di dunia ini yang nggak punya pelantikan, yang nggak ada pelantikannya gitu, ya. Misalnya, nah, ada orang tiba-tiba Anda ke pasar nih, ya. Ada orang tiba-tiba dia bisa berkuasa gitu. Tiba-tiba dia mengatakan kan, ini apa jualan sini nih, buar gitu kan. Kasih uang. Ibaratnya lagaknya kayak preman besar, guys. Ya. Atau dia tegur orang kan, ibu nggak pakai masker ini. Nah, ada orang yang takut kan, ya pak maaf pak. Dan dia pun ada bodyguard gitu. Nah, dia tidak mengucapkan siapa dia. Dan Anda tidak tahu siapa dia gitu. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui siapa dia kalau nggak dari ucapannya? Nah, tanya orang-orang, siapa dia? Oh, dia preman besar. Siapa dia? Oh, dia satgas Covid. Oh, siapa dia? Oh, dia Satpol PP. Siapa dia? Kita perlu informasi dari mulut dia langsung, guys, gitu. Karena tidak ada pelantikan gitu. Kita nggak tahu nih orang siapa gitu kan. Dia punya kuasa tadi ya, mau berabdi pasar gitu kan. Ibaratnya kayak preman besar gitu kan. Bisa jadi dia preman ya. Bisa jadi dia tentara. Bisa jadi dia punya jabatan lah gitu, entah bupati, entah camat, apapun itu.
bisa juga dia alias COVID gitu. Paham ya? Atau misalnya kayak orang lah misalnya, gini ya deh guys ya, gampangnya gimana? Contoh misalnya, nah gini, ini, Anda pernah nggak jumpa sama polisi gadungan atau tentara gadungan? Polisi gadungan lah ya, gampangnya. Ada polisi tiba-tiba di tengah jalan berhentikan Anda, stop please gitu kan? Dia tidak pakai seragam polisi gitu kan? Atau contoh gini lah gampangnya, ya yang gampang ini, saya pernah melihat kejadian ya guys, saya pernah melihat kejadian ada sekelompok polisi ya sekitar 3 orang gitu guys, dia pakai preman tapi perawakannya meyakinkan. Dia, karena saya lihat di dua ya, saya di tempat kerja saya perhatikan waktu itu dia sedang memukul seseorang guys gitu. Nah kita nggak tahu itu siapa, orang bertiga ini siapa, yang dipukulin siapa kita nggak tahu. Saya pengen bantu tapi saya ragu karena saya nggak tahu siapa mereka gitu guys. Nah faktanya dia punya wewenang untuk memukul orang ini dan orang ini tidak melawan, orangnya melawan guys, orang satu orang yang melawan gitu, yang mukul satu orang, ya dua lagi tuh apa berjaga gitu kan, yang satu nih dia pakai preman guys, kita nggak tahu itu polisi gitu. Masyarakat nonton sekitar tuh guys, rame, ya kan, nah, nggak ada tanda apa-apa sih dia polisi, nggak ada mobil polisi, apa segala macam nggak ada, yang ada 3 orang.